Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat yang soleh-solehah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga kita tetap semangat dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat yang soleh-solehah, kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 1, pembelajaran 7. Ayo belajar Al-Quran, Quran Surah Al-Ikhlas. Bersama dengan Ibu Rista Wara Astuti, SD Negeri Ngadirejo 1. Anak-anakku yang hebat yang soleh-solehah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Yuk kita awali berdoa dengan awalan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat yang soleh-solehah, Quran Surat Al-Ikhlas itu artinya apa ya? Ya, ada yang tahu? Pintar. Artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi esa itu adalah satu. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembah yang lainnya, ya. Ataupun tidak boleh syirik. Menyembah Allah juga menyembah pohon, itu enggak boleh. Menyembah dua itu juga tidak boleh. Tetap hanya menyembah kepada Allah, memurnikan Allah, ya. Kemudian Quran Surat Al-Ikhlas urutan surat yang ke-112 di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada urutannya, semuanya totalnya 114. Yang surat Al-Ikhlasnya urutan yang ke-112. Kemudian surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Makkiyah itu mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, turun di kota Mekah. Jadi ayat surat Al-Ikhlas itu turunnya di kota Mekah. Dan ayatnya surat Al-Ikhlas, ayatnya ciri-cirinya di sini Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, ayatnya tidak panjang. Seperti nanti insya Allah akan kita baca surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian di sini Bu Rista juga sudah menuliskan tepuk Al-Ikhlas. Kita akan belajar, kita akan menghafalkan tepuk Al-Ikhlas yang nantinya ini untuk memudahkan kita mengingat-ingat kandungan di dalam surat Al-Ikhlas, nih. Bu Rista awali nih, nanti kalian bisa belajar atau mempraktekannya bersama orang tua kalian. Tepuk Al-Ikhlas surat ke-112 Al-Ikhlas artinya memurnikan Allah. Jumlahnya 4 ayat, diturunkan di Mekah. Iya anak-anakku semuanya, itu tadi tepuk Al-Ikhlas. Jadi ada berapa ayat di Al-Ikhlas? Ada 4 ayat. Jadi hanya 4 ayat ya, dan nanti insya Allah kita akan menghafalkannya. Anak-anakku semuanya, marilah kita membaca surah Al-Ikhlas. Yuk kita awali dengan membaca ta'awudz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ayat 2. Allahus somad. Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anakku semuanya di sini semuanya ada kol-kolahnya nih. Di situ ada tertulis di tinta merah dalnya. Jadi itu dipantulkan. Contoh qul huwallahu ahad. Nanti membacanya begitu ya, ahad, bukan ahad. Ya, itu salah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Ya, d-nya ditekankan, dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Gitu ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Kemudian nanti ketika setelah membaca surah Al-Ikhlas, kalian bisa mengirimkan video hafalannya ke Purista. Purista membacakan artinya. Yaitu nomor 1 artinya, katakanlah dialah Allah Maha Esa. Jadi dialah Allah adalah Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Esa itu satu. Jadi Allah itu satu. Yang disembah, yang kita sembah hanyalah satu, yaitu Allah. 2. Hanya Allah lah tempat tergantung. Jadi tempat tergantung segala sesuatunya hanya Allah ya. Ketika kita minta sesuatu apapun itu kita minta kepada Allah. 3. Dia tidak beranak. Dia maksudnya dia Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi adanya Allah ada dahulu, dari dahulu. Dahulu ada. Khalidina fiha abada. Jadi Allah itu nanti akan langgeng, kekal selama-lamanya. Abada, ya, selama-lamanya. Kemudian, dan ayat keempat, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi tidak ada satupun yang menyamai Allah. Jadi Allah tidak ada yang menyamainya, ya. Anak-anakku yang hebat, yang soleh-solehah, di dalam Quran surah Al-Ikhlas ada beberapa pesan yang terkait di dalamnya. Yang pertama yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya satu Tuhan itu, yaitu Allah. Yang kedua, Allah tidak punya anak. Jadi Allah itu tidak punya anak, tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian yang ketiga, Allah tidak dilahirkan. Jadi Allah itu adanya dari dahulu. Kemudian yang keempat, hanya kepada Allah manusia berdoa. Anak-anakku yang hebat, yang soleh-solehah, untuk tugas yaitu kalian menghafalkan Quran surat Al-Ikhlas. Nanti kalian bisa disimak orang tua kalian terlebih dahulu. Ketika sudah, kalian bisa mengirimkan hafalannya melalui video ke WhatsApp Japri Purista. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga video ini bermanfaat dan barokah. Purista mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun yang kurang berkenan. Purista ucapkan banyak terima kasih, syukron, terima kasih, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Segala puji bagi Allah, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Akhir kata, akhirul hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.